Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan Ibu Fiska Rosyani dengan pokok bahasan Good Governance. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini merupakan video pembelajaran terakhir yang membahas tentang Good Governance. Disimak. Tujuan pembelajaran kita kali ini masih sama dengan tujuan pembelajaran pada video-video sebelumnya, yaitu diharapkan setelah mempelajari materi Good Governance, kita atau khususnya kalian dapat melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. Kemudian berperilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance dan menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance serta kalian diharapkan mampu menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. Pokok bahasan kita kali ini adalah dampak pelaksanaan Good Governance, contoh pelaksanaan Good Governance di Indonesia, dan permasalahan pelaksanaan Good Governance di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya, Good Governance memiliki banyak prinsip-prinsip. Nah, dari banyak prinsip yang sudah dikemukakan pada pertemuan sebelumnya, ada prinsip-prinsip utama yang melandasi Good Governance. Di antaranya adalah akuntabilitas, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Kemudian transparansi, prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijaksanaan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai transparansi, yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Kemudian, partisipasi masyarakat. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Bahasannya, akuntabilitas melalui dua tahapan, tahap proses pembuatan sebuah keputusan dan tahap sosialisasi kebijakan. Tahapan proses pembuat suatu keputusan adalah pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan. Kemudian, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku. Artinya, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku. Kemudian adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi. Selanjutnya konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Tahap sosialisasi kebijakan diantaranya adalah penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan, baik melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal. Dan akurasi serta kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. Selanjutnya, akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. Serta ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Selanjutnya, transparansi. Transparansi setidaknya harus melalui 3 mekanisme. Mekanisme pertama adalah yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi. Yang kedua, memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik. Yang ketiga, memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi, baik yang positif maupun yang negatif.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Good governance akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan partisipasi publik. Penguatan partisipasi publik ini mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik. Kemudian menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan, serta mendelegasikan otoritas tertentu pada pengguna jasa layanan publik. Nah, itulah 3 prinsip utama yang melandasi pelaksanaan good governance. Contoh penerapan prinsip good governance. Setiap unit atau pejabat bertugas harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mematuhi tata kerja dan prosedur kerja yang dibakukan, serta menjalin hubungan kerja yang sesuai dengan bidang tugas pihak terkait. Kemudian, aparatur pemerintah mendahulukan kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam pemberian izin atau fungsi perizinan, seorang pejabat atau pegawai pemerintah harus mendahulukan pelayanannya bagi kepentingan orang banyak, bukan seseorang atau individu, atau karena pertimbangan pribadi, keluarga, kelompok, suku, dan lain sebagainya. Demikianlah seyogianya sifat pelaksanaan tugas aparatur yang memang ditugasi dan diberi amanah dalam jabatan negeri atau kedinasan, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian akses yang besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan. Dan setiap aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasil kerja tugasnya. Penerapan good governance yang ada di Indonesia, khususnya pada dunia pemerintahan itu sendiri, sebetulnya sudah dirintis sejak era reformasi. Pada waktu tersebut sedang terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan yang berujung pada penuntutan proses demokrasi yang bersih. Dari sinilah good governance dijalankan dan dijadikan sebagai salah satu alat reformasi yang mutlak sekaligus diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Namun, apabila dilihat dalam perkembangan reformasi yang telah berjalan dalam belasan tahun ini, maka penerapan good governance belum bisa dikatakan berhasil secara maksimal. Pelaksanaan good governance di Indonesia juga bisa kita contohkan pada lingkungan sekolah dan keluarga. Pada umumnya, good governance di sekolah adalah salah satu hal yang bisa mengatasi kesenjangan antara harapan masyarakat, terutama orang tua, dalam menghadapi segala proses transformasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Contohnya, transformasi pendidikan yang baik itu tujuannya agar sekolah mampu mencetak dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain itu, lulusan-lulusan tersebut juga sesuai dengan salah satu indikator yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, sehingga para peserta didik bisa terjun langsung dalam dunia nyata untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan manajemen sistem sekolah. Penerapan good governance di sekolah juga ditujukan dengan adanya pengelolaan manajemen sistem sekolah yang lebih baik. Dan dari hal tersebut, sekolah mempunyai citra yang baik dalam hidup masyarakat karena mampu menunjukkan akuntabilitas yang kuat. Good governance di sekolah juga mampu membuat peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal pengembangan sekolah melalui berbagai kegiatan atau proses-proses yang dilalui dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Contoh penerapan good governance di sekolah yang terakhir yaitu sekolah dijadikan sebagai learning community dan sarana untuk mempelajari hal-hal tentang peran kepemimpinan sekolah. Pada keluarga juga,
Misalnya, masing-masing anggota keluarga diberi hak dan kewajiban untuk mampu melakukan berbagai aktivitas dan diharapkan dapat menjalankan kehidupan secara bersama. Kemudian, belajar menghargai, mendengarkan, dan bertoleransi terhadap sesama anggota lainnya agar tercipta kedamaian dan kerukunan. Dampak pelaksanaan good governance, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu akan lebih dipercaya dan diterapkan karena tercapainya kesinambungan. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya meningkatkan moral dan rasa tanggung jawab sosial. Timbulnya rasa kepercayaan antara pemerintah dengan warga negara. Terciptanya sistem pemerintahan yang lebih kondusif, sistem keuangan yang lebih baik dan kuat, transparan. Kemudian kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan lain sebagainya dapat dijalankan lebih maksimal. Administrasi yang lebih kompeten. Lalu terhapusnya peraturan dan tindakan yang sekiranya bersifat diskriminatif. Serta kebijakan hukum yang lebih terjamin konsistensi dan kepastiannya. Pelaksanaan good governance dan permasalahannya adalah good governance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan yang pengelolaannya efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, berdaya guna dan berhasil guna, terbuka dan dapat diawasi oleh semua orang, serta bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang ditetapkan. Secara konstitusional, visi bangsa Indonesia merupakan cita-cita nasional yang telah dirumuskan pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan misi bangsa Indonesia adalah tujuan nasional yang dirumuskan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Secara operasional, misi pemerintahan Republik Indonesia telah dijabarkan pada GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara, tahun 1999 sampai 2004. Pada TAP MPR nomor 4 /MPR 1999, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah ditetapkan visi dan misi bangsa Indonesia dan visi pemerintah Republik Indonesia, maka secara filosofi dan konseptual, kita sebagai bangsa telah memiliki dokumen Good Governance yang menjadi landmark dan benchmark yang baik bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Tidak ada lagi alasan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan good governance di institusi pemerintahan, dan di sisi yang sama, lembaga-lembaga tinggi negara secara hukum wajib menegakkannya. Nah, permasalahan klasik bangsa kita adalah sangat canggih dalam menyusun konsep-konsep besar, akan tetapi sangat lemah dalam implementasi dan penegakannya. Permasalahan pelaksanaan good governance, menurut Profesor Dr. Sofyan Effendi, itu ada pada integritas pelaku pemerintahan. Pelaku pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam berhasil atau tidaknya good governance yang ingin ditetapkan. Integritas pelaku pemerintahan yang tinggi akan bisa mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti KKN dan penyimpangan lainnya. Kemudian, kondisi politik dalam negeri. Jangan anggap sepele peran politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Politik bisa jadi membawa masalah dan menghambat dilaksanakannya good governance di sebuah negara. Good governance akan sulit terwujud dalam sebuah negara yang memegang konsep politik tidak demokratis atau kurang demokratis. Kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi di sebuah negara juga bisa menjadi permasalahan good governance loh. Banyak masalah sosial yang muncul di masyarakat akibat krisis ekonomi yang jika tidak segera diatasi bisa mengganggu kinerja
pemerintahan secara keseluruhan. Kondisi sosial masyarakat sebagai salah satu wujud nyata dari berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah yang ditetapkan, yaitu adanya masyarakat yang solid dan secara aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebuah negara. Masyarakat diharapkan juga melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem hukum yang sudah jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara. Sistem hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan good governance. Sistem hukum yang lemah akan bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan secara signifikan. Good governance akan sangat sulit diterapkan di negara yang memiliki sistem hukum yang lemah. Hukum hendaknya tidak memandang jabatan atau kedudukan seseorang di masyarakat, melainkan ditetapkan sama tanpa pandang bulu. Dari semua permasalahan good governance yang disebutkan di atas, permasalahan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah di bidang integritas pelaku pemerintahan, khususnya dalam hal praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kurang dipahaminya manfaat dari good governance pada institusi pemerintah oleh sebagian pengambil kebijakan politik di negara Indonesia ini. Nah, hal tersebut merupakan permasalahan utama dari penerapan good governance di Indonesia. Di era reformasi sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk menerapkan good governance secara komprehensif di semua tingkatan. Diharapkan pemerintah yang mendatang dapat menangkap momentum sehingga institusi pemerintahan dapat dimanfaatkan secara optimal, dapat memecahkan permasalahan multikrisis di Indonesia. Terwujudnya good governance adalah prasyarat bagi setiap negara yang menginginkan multikrisis, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis politik, dan krisis sosial dapat segera diakhiri. Sehingga perlu diambil nih langkah-langkah strategis guna mewujudkan iklim pemerintahan yang baik. Upaya membangun good governance adalah mengubah cara kerja suatu negara, membuat pemerintah akuntabel, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Untuk mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Kemudian membangun good governance adalah proyek sosial yang besar loh. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas adalah memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada. Gimana sih caranya upaya membangun good governance? Pertama, dengan mendukung secara full komitmen mengenai political will dari negara dengan menegakkan undang-undang dan peraturan, serta menciptakan lembaga yang powerful dalam melaksanakan good governance pada institusi pemerintah. Kemudian memberikan contoh nyata dan leadership dari para pemimpin negara dan politik terhadap pelaksanaan good governance pada institusi pemerintahan, sehingga terjadi panutan dan kepastian usaha bagi masyarakat dan investor, dan memberikan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian menciptakan kebijakan yang kondusif sehingga tercipta sinergi dan dukungan sektor-sektor strategis seperti institusi keuangan dan perbankan.
Secara umum sih, pelaksanaan good governance dari sisi penerapan prinsip-prinsipnya memang sih belum berlangsung dengan baik. Good governance lebih banyak disebut-sebut hanya untuk kepentingan-kepentingan politis, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tidak mempunyai pengaruh perubahan yang jelas. Sekalipun upaya penerapan prinsip-prinsip good governance terus bergulir, tetapi harus diakui ya, secara jujur masih ada nih permasalahan yang dihadapi hingga dewasa ini dalam praktiknya. Permasalahannya banyak ya. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu Fiska mengenai dampak pelaksanaan good governance, kemudian contoh pelaksanaan good governance di Indonesia, serta upaya penyelesaian masalah dalam penerapan good governance di Indonesia. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kali ini Ibu banyak kesalahan, banyak keceletot lidahnya. Mudah-mudahan pemaparan Ibu pada video pembelajaran Good Governance yang final ini dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita yang saat ini ataupun kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam buat yang ada di samping kamu.